Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Salamah Dwi Mulyani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arti dan makna dari lambang pramuka. Nah, teman-teman semuanya, pasti kalian sudah tahu kan arti dan makna dari lambang-lambang pramuka itu sendiri. Tapi terkadang kalian suka lupa-lupa ingat kan? Apa sih makna dari tunas kelapa? Lalu, apa sih makna kiasan dari WOSM? Nah, tenang ya teman-teman, karena kali ini saya akan menjelaskannya secara menarik dan mudah diingat. Oke, baiklah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah WOSM. WOSM atau kepanjangan dari World Organization of Scout Movement. Baiklah teman-teman, WOSM atau World Organization of Scout Movement. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna kiasan dari gambar-gambar yang terdapat di dalam WOSM. Nah, yang pertama itu kompas. Kompas melambangkan suatu peringatan bagi pandu atau pramuka agar selalu berbuat kebenaran dan dapat dipercaya, seperti fungsi kompas serta tetap menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan. Yang kedua, trefoil atau bunga dengan 3 ujung. Trefoil atau bunga dengan 3 ujung melambangkan 3 janji. Selanjutnya adalah 2 bintang. 2 bintang. Nah, 2 bintang di sini melambangkan anggota pandu atau pramuka berupaya untuk dapat memberi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Selanjutnya, yang keempat, tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati. Tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati melambangkan bahwa sesama pandu atau pramuka mengadakan hubungan persahabatan dan persaudaraan antar pramuka di seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya adalah warna. Warna di sini terbagi menjadi 2. Nah, warna putih melambangkan jiwa yang berhati suci. Sedangkan warna dasar ungu melambangkan bahwa pandu atau pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain. Nah, teman-teman, setelah saya tadi menjelaskan WOSM, setelah itu saya akan menjelaskan yang kedua adalah lambang dari pramuka. Nah, lambang pramuka itu sendiri adalah tunas kelapa. Yaps, lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Nah, lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sunaryo Atmodipuro. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk dan arti kiasan dari lambang gerakan pramuka. Yang pertama itu adalah buah nyiur. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala rintangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, selanjutnya, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur. Dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu apapun itu. Selanjutnya, akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah.
Jadi, lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nyur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta kepada semua umat manusia. Nah, yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah arti lambang pelantikan gerakan pramuka. Baiklah, makna kiasan yang pertama adalah padi dan kapas. Menandai kesuburan. Padi adalah bahan makanan pangan bangsa Indonesia, sedangkan kapas adalah bahan sandang atau pakaian yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah 10 roda. 10 roda di sini adalah dasa dharma pramuka. Berarti seorang pramuka harus siap ditempatkan di segala penjuru. Selanjutnya yang ketiga, kitri. Kitri, lambang gerakan pramuka sebagai dinamika pergerakan cita-cita menunjuk ujungnya ke bintang, menandakan bahwa tiap pramuka itu bertuhan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Selanjutnya yang keempat adalah titik 5. Titik 5 ini adalah Pancasila dengan 5 sila. Nah, selanjutnya yang kelima adalah gerakan pramuka. Satu-satunya wadah pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia adalah pramuka. Selanjutnya adalah arti warna pada tanda pelantikan. Kuning memiliki arti kekuatan dan keagungan, penangkis yang berbuat kejahatan. Sedangkan coklat berarti tanah sebagai sumber kehidupan. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang putri dipasang pada bagian depan topi, tepat di tengah. Tanda tutup kepala untuk pramuka putri lainnya serta orang dewasa wanita dipasang pada pici sebelah kiri depan 2 cm dari sisi depan pici tersebut. Tanda tutup kepala untuk pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak putra dipasang pada baret, tepat di atas bingkai baret, di sebelah atas pelipis kiri pemakaiannya. Tanda tutup kepala untuk pramuka pandega dan orang dewasa pria dipasang pada pici hitam di sebelah kiri depan, 2 cm dari sisi depan dan 1 cm dari sisi atas pici yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah setangan leher. Dasar setangan leher menggunakan kain berwarna putih dengan pemberian lace berwarna merah pada masing-masing sisi kaki segitiga. Sisi panjang segitiga tidak menggunakan lace warna merah. Lebar lace warna merah tersebut adalah 5 cm. Ukuran setangan leher pramuka dibedakan berdasarkan golongan usia anggota pramuka. Yang menjadi tolak ukur pembeda adalah panjang sisi terpanjang atau sisi alas dari segitiga sama kaki. Karena itu, panjang kedua sisi kaki akan menyesuaikan dengan panjang sisi alas. Meskipun demikian, ukuran panjang sisi terpanjang tersebut tidak mutlak harus diikuti. Karena yang terpenting setelah setangah leher tersebut dilipat dan dikenakan, ujung setangah leher bisa mencapai pinggang pemakainya. Dengan kata lain, panjang setangah leher harus disesuaikan dengan tinggi badan pemakai. Adapun ukuran sisi terpanjang setangah leher sebagaimana disebutkan dalam PP nomor 174 tahun 2012 untuk masing-masing golongan anggota pramuka adalah setangah leher untuk anggota pramuka siaga putra dan putri sisi panjang berukuran 90 cm. Setangah leher untuk anggota pramuka penggalang putra dan putri sisi panjang berukuran antara 100 sampai 120 cm. Setengah leher untuk anggota pramuka penegak dan pandega putra dan putri sisi panjang berukuran antara 120 sampai 130 cm. Setengah leher untuk anggota pramuka dewasa atau pembina pramuka andalan dan anggota majelis pembimbing putra maupun putri sisi panjang berukuran antara 120 sampai 130 cm.
Selanjutnya adalah tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan, atau keahlian pramuka dalam bidang-bidang yang khusus atau tertentu. Penggolongan TKK berdasarkan warna dasar. Selanjutnya adalah tanda kecakapan umum atau disingkat dengan TKU. Adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka di samping TKK atau tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa disingkat SKU dalam tingkatannya masing-masing. Tanda kecakapan umum hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, penggalang, pendegak, dan pandega. Baiklah, selanjutnya adalah tanda pelantikan. Tanda pelantikan adalah tanda pengenal yang diberikan kepada seorang pramuka dan dikenakan pada pakaian seragamnya pada saat yang bersangkutan dilantik oleh atau diresmikan menjadi anggota gerakan pramuka secara sah. Tanda pelantikan disematkan pada saat pertama kali seseorang menjadi anggota pramuka. Selama itu pula berlaku seumur hidup. Jadi, setiap ada acara pelantikan tidak perlu harus menyematkan lagi tanda ini dan cukup dengan mengucapkan ulang Trisatya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari seragam pramuka. Oh iya teman-teman, mengapa sih warna dari seragam pramuka itu harus warna coklat? Kenapa tidak biru? Atau kenapa tidak warna hijau saja? Nah, tentunya teman-teman ada makna di balik itu semua. Nah, makna dari coklat tua seragam pramuka ini adalah warna Indonesia, warna tanah Indonesia, dan coklat muda adalah warna air yang mengaliri tanah-tanah Indonesia, serta merah putih adalah kibaran bendera Indonesia, sehingga seorang pramuka digambarkan sebagai seorang pandu yang berpijak di atas tanah air Indonesia yang selalu siap sedia untuk membela dan mempertahankan agar sang merah putih tetap berkibar di bumi Nusantara ini. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja video yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Saya sadari bahwa dari awal sampai akhir ini banyak terdapat kesalahan di dalam video yang telah saya buat, dan saya memohon maaf serta kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam Pramuka.